Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Fotu Rizky. Saya berasal dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan sedikit tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dan juga pemakaian huruf dan tanda baca dalam ejaan yang disempurnakan. Di sini saya ingin memaparkan sedikit penjelasan yang saya sebutkan tadi guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ialah bahasa yang terpenting di kawasan Republik kita. Pentingnya peranan bahasa itu diantara lain bersumber pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia." Dan juga di sini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Kita yang di dalamnya menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Penting tidaknya suatu bahasa dapat juga disadari patokan seperti jumlah penutur, luas penyebarannya, dan peranannya, sehingga sebagai sarana ilmu, seni sastra, dan pengungkap budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, jumlah penuturnya mungkin tak sebanyak bahasa Jawa ataupun bahasa Sunda. Akan tetapi bahasa Indonesia jika ditambahkan dengan penutur dwi bahasawan, maka jumlahnya yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama atau kedua berada di peringkat pertama, karena bahasa Indonesia sangat dibutuhkan dalam beberapa hal. Adapun yang pertama, adanya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota yang menyebabkan diperlukannya bahasa pemersatu. Kemudian yang kedua adalah perkawinan antar suku yang menyebabkan konsolidasi sehingga mendorong orang tua untuk berbahasa Indonesia pada anaknya. Ada juga di sini keterangan yang ketiga. Keterangan yang ketiga kali ini berpatokan kepada yang kedua. Generasi muda golongan warga negara yang berketurunan asing ada merasa lagi tidak perlu mempelajari bahasa daerah leluhurnya keturunannya. Kemudian yang keempat, orang tua masa kini yang sama atau berbeda latar budayanya ada yang mengambil keputusan untuk menjadikan anaknya penutur asli bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang lebih penting dari bahasa daerah, karena kedudukan itu sekali-kali bukan karena mutunya sebagai bahasa, bukan karena besar kecilnya jumlah kosakata atau keluasan dalam bertata kalimatnya, dan bukan pula kemampuan daya ungkapnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Hal ini selama ini tidak diketahui oleh semua kaum muda dan pelajar, di mana bahasa Indonesia begitu vital di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia di dalam fungsinya sebagai lambang kebangsaan. Kebangsaan bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan atas dasar kebanggaan ini. Kemudian bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan, serta rasa kebanggaan pemakaiannya senantiasa kita bina. Kemudian ada yang kedua. Yang kedua, bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia. Kain bendera dan lambang negara di dalam fungsinya bahasa Indonesia. Tentulah harus memiliki identitasnya sendiri sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya sendiri apabila masyarakat pemakaiannya, terutama kaum muda dan pelajar, guna membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Kemudian yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya.
Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia inilah masyarakat dapat berhubungan satu sama lain. Kemudian kesalahpahaman sehingga sebagai akibat dari perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat berpergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai salah satunya alat komunikasi. Satu-satunya alat komunikasi. Kemudian nomor 4, sebagai alat pemersatu suku budaya dan bahasa. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku budaya dan bahasa. Maksudnya, bahasa memungkinkan keserasian di antara suku-suku tanpa harus menghilangkan kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya. Nah, kali ini saya akan membahas pemakaian huruf dalam ejaan yang disempurnakan. Ejaan bahasa Indonesia yang berlaku saat ini ialah ejaan yang disempurnakan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 03 pada tahun 1972 dan diresmikan penggunaannya dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 57 pada tahun 1972. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu EYD. EYD sebagai tata bahasa yang disempurnakan, dengan kata lain ejaan yang disempurnakan. EYD ialah bahasa Indonesia yang mengatur pengertian tata bahasa Indonesia yang mengatur pengertian diksi atau pilihan kata dalam bahasa Indonesia. Dalam penulisan karya ilmiahnya perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulis karena dalam sebuah karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Di sini saya akan membahas beberapa pemakaian huruf. Yang pertama ada huruf abjad. Huruf abjad biasanya digunakan dalam bahasa Indonesia terdiri dari huruf berikut. Huruf nama huruf. Ada huruf kapital A, kemudian ada E kecil, B kapital, kemudian B kecil, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari huruf A, E, I, O, dan U. Sini kita akan membahas selanjutnya. Kemudian ada huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari huruf B, C, D, F, H, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Itulah dari huruf-huruf konsonan. Kemudian di sini kita akan membahas huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Misalnya pandai, saudara, dan amboy. Kemudian yang kelima di sini ada gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia sendiri terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yakni KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya untuk KH tadi contohnya khusus, kemudian untuk NG itu ngilu, dan NY nyata, kemudian SY adalah syarat. Kemudian di sini kita akan membahas tanda baca dalam ejaan yang disempurnakan, yakni atau EYD. Penggunaan tanda baca menurut ejaan yang disempurnakan dalam menulis tanda baca merupakan salah satu elemen yang wajib kita perhatikan. Tanda baca berkaitan erat dengan suara fonem. Hal ini dikarenakan tanda baca memengaruhi intonasi ketika membaca suatu tulisan, atau intonasi sangat mempengaruhi interpretasi suatu kalimat. Yang pertama, ada tanda titik. Tanda titik biasanya digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contoh, Abdul sedang belajar di rumah. Kemudian diakhiri dengan tanda titik. Contoh kedua di sini ada Agun menolak
pernyataan yang disampaikan oleh Budi, kemudian diakhiri oleh tanda titik. Nah, kemudian yang kedua, ada tanda baca titik digunakan untuk singkatan gelar, baik akademik maupun kebangsawanan. Contoh, Siti Raminah, S.E. itu untuk nama gelar. Kemudian ada contoh yang kedua, R.A. Kartini. Yang ketiga, tanda koma digunakan di dalam unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, seminar tersebut akan dihadiri oleh menteri, rektor, serta pembicara-pembicara yang tak kalah luar biasa. Contoh yang kedua, lomba ini akan memperebutkan juara pertama, kedua, dan ketiga. Itulah beberapa penjelasan tentang kedudukan bahasa Indonesia dan fungsinya, pemakaian huruf dan tanda baca dalam ejaan yang disempurnakan. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.